hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana kita beroleh hidup tenang di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa hari-hari terakhir ini banyak sekali orang-orang mencari ketenangan di luar Tuhan. Mereka mencari ketenangan dalam versinya mereka masing-masing. Mereka melakukan banyak hal supaya mereka beroleh hidup yang tenang, hidup yang aman, dan hidup yang damai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu ketahui bahwa jika manusia mencari ketenangan di luar Tuhan, itu sifatnya hanya sementara. Itu tidak membuat dia akan beroleh ketenangan yang sejati. Tetapi
Jika kita berbicara memperoleh ketenangan di dalam Tuhan, disitulah kita akan menemukan bagaimana ketenangan yang sejati itu. Oleh sebab itu, kita akan membaca di dalam Mazmur 23 ayat 1-2 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita boleh memperoleh ketenangan hanya di dalam Tuhan. Daud sendiri sudah menjelaskan dalam Mazmurnya. Dia menganggap bahwa Allah itu adalah sebagai gembala yang memelihara kehidupannya. Dia memperoleh ketenangan di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, mungkin kadang-kadang kita beroleh resah, khawatir akan dunia ini. Kita khawatir akan pemeliharaan hidup kita. Kita khawatir bahwa tidak ada yang menjaga diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Dia menjaga hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari bahwa Allah itu hadir di mana-mana, hadir di segala tempat. Dia akan memelihara hidup kita dimanapun kita berada. Sebab Dia akan memelihara hidup kita, memelihara jiwa kita, bahkan memelihara roh kita. Daud sendiri berkata bahwa Tuhan itu tidak akan menjadi kekurangan di dalam dirinya. Daud sendiri menggambarkan bagaimana dia hidup tenang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh merasa khawatir akan dunia ini. Sebab kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan memelihara hidup kita selama kita takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dijelaskan juga di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan itu bukan berarti kita tidak memperoleh atau tidak menghadapi masalah. Nah, kita di dalam dunia ini pastinya menghadapi banyak masalah. Pasti menghadapi banyak rintangan, bahkan cobaan. Tetapi jikalau kita menyadari bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasa tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada masalah, tetapi jika dia menyadari ada Tuhan dalam kehidupannya, dia akan merasa tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bahkan dijelaskan dalam ayat ini bahwa Daud tidak takut sekalipun dengan bahaya. Dia tidak takut dengan mara bahaya. Bapak Ibu Saudara, kita kenal Daud. Dia sering sekali mengalami mara bahaya, pencobaan, bahkan dia sering sekali dikejar-kejar oleh musuhnya dan hampir membunuh Daud. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu tidak membuat Daud gentar. Itu tidak membuat Daud mundur. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Daud sendiri menyadari bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Daud sendiri menyadari bahwa Tuhan membela dia. Daud sendiri menyadari bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya. Sebab Daud mengenal siapa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jikalau kita mengenal Tuhan, kita mengenal kuasanya, kita tahu betapa hebatnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan takut yang namanya bahaya. Kita tidak akan takut yang namanya pencobaan, rintangan dan apapun. Sebab kita kenal dan kita tahu siapa sesungguhnya Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semakin melekat pada Tuhan. Mari kita semakin mendekat supaya kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita membangun komunikasi kepada Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita terhubung kepada Tuhan supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup menolong kita dalam segala rintangan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga bacakan di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Sebab janji manusia tidak sama dengan janji Tuhan. Janji manusia kadangkala dapat diingkari, kadangkala dapat dilupakan. Bapak Ibu Saudara, tetapi janji Tuhan itu adalah janji yang sejati yang akan Tuhan genapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan terhadap musuh kita, terhadap lawan kita. Apa yang menjadi musuh kita saat ini? Apa yang menjadi lawan kita saat ini sehingga kita merasa dirintangi, sehingga kita merasa sangat dibebani di dalam kehidupan kita ini? Baik itu sakit, penyakit, baik itu pergumulan-pergumulan yang ada, baik itu dalam diri kita sendiri. Apa yang menjadi musuh kita, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal siapa Daud. Daud sendiri memiliki banyak lawan di mana orang-orang tidak suka kepada Daud. Karena Daud sendiri adalah diberkati oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri menyatakan berkat kepada Daud di hadapan lawan-lawannya. Tuhan sendiri memberikan kerajaan yang kokoh, harta-harta yang sangat melimpah kepada Daud di hadapan lawannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah problema kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan dengan waktu Tuhan sendiri akan memberkati kita, memberikan jalan keluar, dan bahkan segala masalah yang ada yang merintangi kita saat ini dapat menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga percaya akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan memberikan kepastian bagi masa depan kita. Karena dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika seumur hidup kita Tuhan menjanjikan yang namanya kebajikan, kemurahan, bahkan berkat yang akan mengikuti kita, Bapak Ibu Saudara, itu akan memberikan ketenangan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita percaya, Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan sudah memastikan seumur hidup kita, kita akan diikuti oleh kemurahan, diikuti oleh yang namanya kebajikan. Melalui kesadaran itu kita akan merasa tenang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengundang kita supaya kita tidak mencari ketenangan-ketenangan di dunia ini. Sebab ketenangan yang ada di dunia ini hanyalah ketenangan yang palsu, hanyalah ketenangan yang sementara. Sebab ketenangan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersandar kepada Tuhan lebih sungguh lagi, semakin mengenal Tuhan, supaya kita menyadari betapa besarnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita, bahkan di dalam masa depan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bangga memiliki gembala seperti Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketenangan yang sejati itu hanya bersumber daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali mencari ketenangan di dunia ini. Tuhan Yesus, bahwa pada pagi hari ini kami kembali disadarkan bahwa ketenangan yang sejati itu hanya bersumber daripada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mendekat diri di hadapan-Mu. Ajarlah kami Tuhan menyadari bahwa ketenangan itu hanya bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.